Tapi melihat kritikan Faisal Assegaf terhadap Nahdlatul Ulama lucu dan tidak masuk akal. Saya lebih suka menyebut ini bukan kritik, tapi ini adalah serangan terhadap Nahdlatul Ulama dalam merangka pansos atau panjat sosial agar dia dikenal banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada seorang pegiat media sosial, saya menyebutnya begitu, bernama Faisal Assegaf, yang minggu-minggu ini, sekitar 2 minggu, 1 bulan ini, melakukan berbagai macam kritik pedas. Saya lebih suka menyebutnya melakukan penyerangan terhadap Nahdlatul Ulama. Ini teman-teman bisa cross check di media sosial, bisa cari di media sosial bagaimana serangan-serangannya atau kritikan-kritikannya. Salah satunya adalah contoh NU kandang kambing. Nah, ini kritikannya, ini serangannya. Yang kedua adalah gagasan Hasyim Asy'ari expired. Gagasan resolusi jihadnya Hasyim Asy'ari overdosis. Kemudian mengatakan Gus Baha sebagai seorang pendakwah kawakan, ya, sebagai seorang komedian, begitulah kata-katanya. Dan masih banyak komentar-komentar pedas, serangan-serangan pedas, juga kritikan-kritikan pedas, yang semuanya saya lebih suka menyebutnya sebagai sebuah serangan terhadap Nahdlatul Ulama. Dan ini dilakukan dalam rentan waktu sekitar 1 bulan ini. Jadi dalam video ini saya ingin menanggapi itu dan saya ingin membongkar sedikit tentang motif dia melakukan penyerangan-penyerangan ini. Teman-teman sekalian, saya sudah lama mengenal Faisal Assegaf ini lewat media sosial. Saya sudah mengikuti beliau sejak tahun 2017 saat saya pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Waktu itu saya di dalam beberapa platform media disebut bahwa Faisal Assegaf itu adalah bagian dari aktivis 98 bersama yang saya kenal Adiana Pitupulu. Dan ini tidak ada dan sikap seperti ini, penyerangan seperti ini tidak dilakukan pada waktu itu. Ini baru terjadi sekitar 1 bulan lah, 1 bulan ke sini. Setahu saya begitu ya. Nah, kritikannya ini dilakukan dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang tidak beretika, dan dengan cara-cara yang sporadis. Luar biasa ini bagi saya. Nah, sebenarnya apa motif dia melakukan penyerangan-penyerangan ini? Mungkin dia melakukan penyerangan ini sebagai sebuah media untuk memperkenalkan diri kepada khalayak banyak. Dalam istilah lain disebut dengan pansos, panjat sosial. Kenapa? Karena Faisal Assegaf ini dulu dikenal sebagai seorang aktivis 98 pertama. Yang kedua, teman baiknya Adiana Pitupulu, tapi kurang dikenal di media sosial dan kurang dikenal di khalayak banyak. Beda dengan Adian, beda misalkan dengan Budiman, ya, dan sebagainya. Faisal Assegaf ini cenderung menghilang dari media sosial, cenderung tidak terlalu terkenal. Makanya dia melakukan penyerangan-penyerangan ini agar dirinya menonjol, agar semua orang, khususnya ormas terbesar Nahdlatul Ulama, menanggapi apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ini dan kemudian dia terkenal. Bukankah teman-teman tahu bahwa salah satu metode yang digunakan oleh seseorang agar dia memperkenalkan diri itu adalah membuat sebuah kontroversi? Dia melakukan sebuah kontroversi agar dikenal banyak orang. Melakukan hal-hal yang tabu, melakukan hal-hal yang tidak umum. Akhirnya dia dikenal di media sosial. Apalagi sekarang eranya era modern, era digital. Jadi mudah sekali untuk dikenal orang. Nah, Faisal Assegaf itu bagi saya mungkin melakukan ini. Kita uji gagasan Hasyim Asy'ari yang dianggap expired oleh Faisal Assegaf. Salah satunya tentang konsep misalkan hubbul watan minal iman. Nasionalisme adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Konsep ini lahir bukan dari ruang yang hampa, dari ruang yang kosong,
Tapi konsep ini lahir dari sebuah proses yang dinamakan dengan resolusi jihad. Bagaimana hukumnya seorang muslim Indonesia mempertahankan negara, bukan mempertahankan agama. Jadi di sini terlihat bahwa agama memiliki peran penting di dalam kemajuan dan di dalam eksistensi sebuah negara. Jadi di mana dibilang expirednya gitu, dibilang kadaluarsanya. Dan sampai kapanpun gagasan ini, konsep ini selamanya akan selalu berkembang. Oke, di dalam negara misalkan dikenal dengan bela negara. Tapi ingat, bela negara ini di dalam konsep negara Indonesia, karena negara Indonesia ini mayoritas adalah masyarakatnya muslim. Ini pasti nilai-nilai agama itu melekat dalam setiap diri manusia. Ingat, institusi negara yang tidak bisa dipisahkan dengan agama itu maksudnya adalah bukan nilai-nilai agama itu dipisahkan dari negara, bukan. Nilai-nilai agama, prinsip-prinsip agama yang inherent pada setiap diri manusia itu tidak bisa dipisahkan dari misalkan kebijakan-kebijakan negara. Tidak bisa, karena itu melekat dalam setiap diri manusia. Seorang pejabat tidak akan mampu melepaskan nilai-nilai Islam ketika dia membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya pasti dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang dia anut. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, konsep ini kalau dibilang kadaluarsa ini ngaco dan cacat logika. Yang kedua, tuduhannya tentang Gus Baha yang dia bilang sebagai seorang dai pelawak. Nah, komedian. Gus Baha itu untuk sekarang itu dikenal sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang kiai kampung yang tidak fanatik, dan dia selalu menyampaikan segalanya berdasarkan argumentasi, tidak berdasarkan NU, tidak berdasarkan kelompok, tidak berdasarkan kepada fanatik dan doktrin, tidak. Tapi dia jelaskan semuanya itu berdasarkan logika, berdasarkan argumentasi yang bisa diterima oleh orang. Sesuatu yang selama ini menjadi doktrin di tengah-tengah masyarakat, dia jelaskan kebenarannya melalui argumentasi yang kuat. Teman-teman bisa baca ketika Gus Baha misalkan mengomentari satu isu, dia pasti ngomong ini, saya bela ini, saya jawab ini, bukan saya NU, bukan saya karena orang NU, tapi ini karena ilmu. Jadi argumentasinya ilmu, itulah ulama. Nah, sehingga dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa Faisal Assegaf itu pansos, dia panjat sosial. Dia dikenal sebagai seorang aktivis 98, temannya Adiana Pitupulu, temannya yang lain, tapi dia tidak dikenal banyak orang. Coba di mana Faisal Assegaf dikenal banyak orang sebelum melakukan kontroversi ini? Tidak ada. Saya saja yang sudah mengenal Faisal Assegaf sejak 2018, 2019, 2016 lewat media sosial. Saya mengikuti terus. Dia tidak banyak dikenal banyak orang. Teman-teman bisa perhatikan misalkan Twitternya. Berapa yang retweet Twitternya itu? Gak ada. Paling 10, 15. Beda dengan tokoh-tokoh yang lain dan politikus-politikus lain. Aktivis-aktivis yang lain. Oleh karena itu, Faisal Assegaf ini dia pansos melakukan serangan-serangan dengan Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar. Bayangin, organisasi terbesar dengan penduduk yang besar diserang dia. Ini logik. Agar dia kemudian mendapat kritikan, mendapat masukan, dia diserang balik dan dia terkenal. Ya, saya bukan orang yang fanatik. Saya tidak. Saya tetap memegang prinsip al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah para pewaris para nabi, dan karena dia pewaris para nabi, yang diwariskan oleh nabi itu adalah ilmu. Jadi ulama itu selamanya dia akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip atau pada ilmu-ilmu, tidak dalam fanatik. Dan saya memegang prinsip ini meskipun saya bukan ulama. Tapi saya bagaimana menerima gagasan seseorang, tapi karena argumentasi dan dalil yang dia gunakan, atau dalam hal lain karena ilmu, itu yang saya gunakan. Jadi saya juga tidak fanatik. Tapi melihat kritikan Faisal Assegaf terhadap ulama lucu dan tidak masuk akal. Saya lebih suka menyebut ini bukan kritik, tapi ini adalah serangan terhadap ulama dalam rangka pansos atau panjat sosial agar dia dikenal banyak orang.
Ya contohnya saja dibilang oleh seorang pendiri PAN, Abdillah Toha ya namanya, bahwa muslim bodoh Faisal Assegaf ini. Yang bodoh dia memang. Kenapa? Karena dia mengkritik Nahdlatul Ulama tanpa dasar dan tanpa dalil, tanpa data khususnya. Dan dia dilakukan dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara sporadis, dengan cara-cara yang kata-katanya itu mohon maaf comber gitu, comberang ya, kotor, tidak disampaikan dengan cara-cara akademik. Beda dengan kritik-kritik yang dilakukan oleh orang lain. Nahdlatul Ulama adalah ormas yang tidak menutup kritik. Oke teman-teman sekalian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.